Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan tema mengenal diri atau Who Am I. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulunya permohonan maaf dari Ketua Stai Darul Ulum Sarolangun yang mana yang seyogianya pada kesempatan ini beliau yang menyampaikan sambutan dan membuka acara webinar ini. Karena ada hal yang penting, maka beliau tidak bisa menyampaikan itu dan diwakilkan kepada saya. Jadi mohon maaf kepada seluruh peserta semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Prodi yang telah melaksanakan webinar dan juga terima kasih kepada pemateri pada siang hari ini yang telah mengangkat tema Who Am I? Karena dalam hadis Nabi dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Nah, ini kan tema-tema yang sangat penting karena kita tidak tahu bagaimana diri kita ini, apa kelemahan, apa kelebihan kita. Maka tema ini sangatlah baik sekali. Tema ini diangkat karena sesuai dengan hadis Nabi tadi. Karena kita harus mengenal diri kita, maka kita juga akan mengenal Tuhan kita. Jadi terima kasih kepada Ibu Ketua Prodi semuanya yang telah mensukseskan acara ini. Baiklah, saya tidak memanjangkan mukadimah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar ini saya buka secara resmi. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairan MPDI yang telah menyampaikan kata sambutan sekaligus juga membuka webinar kita pada hari ini. Baik, peserta yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh saudara Khairullah. Kepada saudara Khairullah kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelum kita memulai webinar pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga webinar yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi pribadi masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan semoga webinar kita berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampailah kemudian acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dipandu langsung oleh Ibu Juminasi MPSI Psikolog selaku moderator kita pada acara webinar online hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mayang selaku MC ya. Acaranya saya yang handle sekarang. Oh, sebelumnya kita lupa dulu ya. Siapa nih yang moto? Mbak Dini bisa? Dini bisa?
kita foto bersama dulu Mbak Dini buat dokumentasi kita. Ya, boleh. Kita Mbak Dini bisa? sebelum kita Oke, silakan ya. Sama dulu ya. Kita kasih aba-aba ya. Oke. Silakan untuk yang mau tampil cantik, boleh percantik dulu, bergantung dulu, rapikan rambutnya. Kita mulai foto untuk dokumentasi. Meng-on-kan kamera, silakan. Ya. Boleh di-on-kan? Sudah siap ya? Kita ada 3 sesi foto. Mohon maaf, 2 sesi foto. Oke, boleh di-on-kan kameranya? Sudah siap? Ya, saya aba-aba ya. 1, mau senyum ya? 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan ya. 1 lagi. Saya ini fotokan untuk yang kedua kalinya, kita foto ya. Ya, di-on kan ya kameranya ya. Posisi siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan Ibu Jumi untuk dilanjutkan kembali. Oke, terima kasih Mbak Dini. Harusnya tugas saya ya. Oh, 1 lagi. Ternyata masih ada 3. Oh, masih ada. Iya, Oke, 1 silakan. lagi. Oke. Silakan. Kita 1 lagi ya. Kita screenshot. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dini. Acaranya saya pandu ya. Sebelumnya kita seluruh panitia minta maaf sebelumnya ya, karena acara kita diundur 1 jam dari jam 10 ke jam 11 karena memang ada kesalahan teknis, biasa lah ya kalau kita online ini memang ada yang tidak mendukung. Baik, yang terhormat Ketua Yayasan STAI Darul Ulum Sololangun, Ketua STAI Darul Ulum Sololangun atau yang mewakili Bapak Khairan, Ibu Kaprodi jurusan Psikologi Islam STAI Darul Ulum Sololangun, serta Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir untuk mengikuti acara webinar kali ini. Dan tak lupa pula peserta webinar semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa ya, yang saya banggakan. Mohon maaf walaupun kita telat tapi tetap semangat ya, karena kita mungkin nyampe siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan bisa mengikuti acara webinar kali ini dengan tema berdamai dengan luka. Jadi tema ini cukup menarik ya, mungkin untuk kaum milenial sekarang gitu ya, yang sedang patah hati ya, habis putus cinta gitu. Nah, tema ini cukup menarik, makanya mungkin banyak teman-teman yang ikut. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat. Jadi biar tidak kelupaan ya, misalnya Ibu Dini bilang seperti ini, langsung kalian yang bertanya langsung di kolom chat, karena takutnya kelupaan. Oke, salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan pendidikan yang sudah kita rasakan seperti sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan perkenalkan nih narasumber kita ya, Ibu Dini Darmayanti, MPC psikolog ya. Beliau adalah seorang psikolog di Jambi, yaitu bidang kekhususan klinis ya. Nah, beliau menamatkan S1 dan S2-nya itu di UII Yogyakarta ya, spesialis klinis. Nah, beliau juga saat ini sedang mengajar di Prodi Psikologi Islam di STAI Darul Ulum. Beliau juga sebagai psikolog di Jambi ya, untuk psikologi klinis, juga peserta dari IPK di Jambi, yaitu membuka konsul pribadi juga di rumah ya.
Jadi teman-teman yang lagi patah hati putus cinta juga nanti boleh untuk menghubungi Bu Dini langsung ya. Beliau adalah salah satu konsultan perkawinan juga, konsultan remaja, konsultan perkembangan gitu ya, macam-macam. Baik, kita sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan apa sih yang akan disampaikan Bu Dini, yaitu temanya Who Am I, mengenal diri dengan luka ya. Jadi kita sudah tidak sabar sama-sama mendengarkan. Kepada Bu Dini kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Jumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat saya sebelumnya kepada Ketua Yayasan STAI Darul Ulum Sarolangun, Bapak Dr. Andes M. Saman, MPD. Kemudian Ketua STAI Darul Ulum Sarolangun, Bapak M. Natsir, MPDI, dan juga perwakilannya yaitu Bapak Hairan, MPDI, dan Ketua Prodi Psikologi STAI Darul Ulum Sarolangun, Ibu Ruri Angelia, SPSI, MPSI, dan yang pastinya teman-teman hebat, luar biasa yang mau meluangkan waktunya ya, yang telah hadir di webinar saya mengenai berdamai dengan luka. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua yang hadir di sini keadaannya sehat gitu ya, baik secara fisik, secara pikiran, secara perasaan gitu ya, dalam kondisi oke. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman juga kali ini yang hadir masih ada menyimpan luka gitu ya, atau luka-luka yang udah lama gitu ya, masih membekas gitu. Tapi ini gimana nih cara ngilanginnya gitu ya? Oke, sebelumnya saya juga mau mengucapkan syukur alhamdulillah ya saat ini kita sudah mulai bisa beraktivitas kembali gitu. Meski belum 100% ya seperti sebelum pandemi gitu ya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kita sudah bisa survive. Mohon maaf kepada teman-teman yang masih belum di-mute, boleh di-mute dulu suaranya. Ya. Oke. Baik, suara saya cukup terdengar jelas ya. Bagi teman-teman yang belum di-mute, boleh di-mute dulu ya. Udah? Oke. Mungkin Mbak Oktawini Oviani boleh di-off-kan dulu, boleh di-mute-kan? Ya. Alhamdulillah ya kita sekarang sudah bisa hidup berdampingan dan berdamai dengan yang namanya pandemi gitu ya, COVID, yang awalnya kita tertati-tati gitu ya, serba rasa takut gitu, cemas. Mungkin ada teman-teman di sini yang udah pernah menjadi korban kena COVID gitu ya, baik secara fisiknya ya, kena positif COVID gitu. Terus ada juga yang secara ekonomi kita ya atau Mbak Dini ya, termasuk kita salah satu alumni ya, alumni COVID. Benar, alumni COVID gitu ya, tapi alhamdulillah sampai pada hari ini kita sudah berjuang gitu untuk berdampingan dengan COVID. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya, itu diantaranya menjaga protokol kesehatan gitu ya. Kemudian kedua ikut vaksin gitu ya. Itu cara kita untuk bisa berproses untuk berdampingan dengan COVID. Nah, terus gimana dong dengan luka hati gitu ya, atau pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga membuat kita merasa nggak nyaman banget. Nah, disinilah teman-teman semua tepat untuk mengikuti webinar saya, yaitu berdamai dengan luka. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai apa sih luka itu, gimana kita bisa mendapatkannya, bagaimana kita bisa berdampak ataupun berdamai dengan luka tersebut, saya ingin teman-teman melihat satu video yang akan saya share ya. Kira-kira bisa terlihat? Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Baik.
Saya inikan dulu ya. Sebentar ya. Ya, inilah dia berdamai dengan luka. Kita lihat satu video ya dari saya. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah melihat video ini. It's okay. Atau beberapa teman-teman yang belum melihatnya, boleh kita bareng-bareng maknai atau melihat bagaimana sih bisa atau muncul perilaku yang sedemikian gitu ya. Boleh sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum di mute, suaranya boleh di mute dulu ya. Sudah Mbak Din. Oke, kita lanjut ya. Ibu, ini videonya nggak ada. Nggak nampak videonya, Mbak Din. Iya? Belum nampak, belum muncul di layar. Oh, sebentar. Saya stop dulu ya. Coba. Tapi ini sudah kelihatan tadi ada... Udah kelihatan? Terlihat? Udah, Ibu, udah. Terlihat, Bu? Terlihat? Ya, Iya. teman-teman semua sudah terlihat? Sudah. Oke? Ya, baik. Saya putar ulang kembali ya. Di sini ada perempuan, seorang wanita, yang dia memiliki kecanduan untuk operasi plastik. Boleh kita lihat ya, saya putar. Boleh di-off-kan kembali suaranya. Bayonia.
Iya, habis videonya. Menarik ya, kalau kita lihat videonya tadi ya, ada seorang wanita gitu ya, yang awalnya dia wanita yang masih orisinil banget gitu. Wajahnya masih wajah aslinya, kemudian dia berusaha untuk apa namanya Imut tadi? ya Bu wajahnya Bu. Gimana Ibu? Gimana Pak? Wajahnya masih imut kayaknya. Masih imut gitu ya Pak ya? Masih imut, benar. Masih orisinil banget pokoknya. Terus ketika dia tahu ada apa namanya tempat perawat kecantikan, dia berusaha untuk mempercantik dirinya, ya versi dia, cantik versi dia gitu. Dia mengubahnya sedikit, kemudian di jalan ketemu dengan seorang wanita yang memiliki wajah menurut dia lebih cantik daripada dia. Akhirnya dia rubah lagi, dia perbesar bola matanya gitu ya, terus kemudian dia mancungkan lagi hidungnya sama dagunya. Ketemu lagi nih, dia menonton film bahwa ada wanita yang ternyata jauh lebih cantik lagi daripada dia, yang punya bibirnya lebih besar. Kemudian dia pergi lagi ke dokter bedah gitu ya. Pada akhirnya dia melihat lagi wanita sama pria tadi pasangan ya, memiliki pinggul yang lebih ramping. Akhirnya dia mencoba untuk memiliki bentuk tubuh yang sama dengan si wanita yang dia lihat tadi. Kemudian setelah dia banyak permak, melihat lagi gitu ya tren kecantikan saat ini gitu. Saat di video itu dia mempercantik lagi, dia pingin punya bibir yang lebih besar, mata yang lebih besar lagi gitu ya, karena dia lihat di samping poster-poster yang besar itu ada laki-laki. Mungkin dari pola pikirnya bahwa kecantikan di mata pria itu seperti itu gitu. Akhirnya dia berusaha sedemikian rupa untuk ingin seperti idealnya si wanita yang dia lihat tadi. Dan ternyata ketika dia sampai pada titik itu, tren kecantikan yang udah dia permak habis itu habis masanya. Ternyata berubah menjadi wajah wanita yang orisinal seperti wajah dia yang pada awalnya sebelum dia operasi. Kira-kira kalau disampai kita lihat video itu, apa sih teman-teman maknai dari si wanita ini? Coba salah satu boleh untuk di-unmute gitu ya, untuk menyampaikan apa sih makna yang ada di sini, apa sih yang terjadi pada si perempuan ini? Ada? Boleh, silakan disampaikan atau mungkin di kolom chat ya. Mungkin masih pada bingung kali ya. Oke, kalau kita lihat ya dari yang tadi itu, ada ketidakpuasan pada wanita tersebut terhadap dirinya sendiri. Kenapa sih dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki pada saat itu? Kenapa dia selalu melihat orang lain itu jauh lebih daripada dirinya? Kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, atau dari sisi psikologinya, ternyata wanita tersebut memiliki luka, atau mungkin sebelumnya dia mengalami penolakan terkait dengan fisiknya, atau mungkin dia punya pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan berkenaan harga dirinya gitu. Nah, itulah kenapa dia akhirnya merasa tidak puas dengan diri sendiri, dengan bentuk tubuh ataupun bentuk wajahnya, sehingga dia memiliki perilaku kecanduan pada operasi plastik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat mengenai luka ini, banyak macamnya ya luka ini. Kalau dibahas tuh memang rasanya nggak cukup untuk satu hari gitu ya kita bahas. Pasti akan banyak luka-luka yang ada di dalam diri kita. Mohon di-unmute dulu ya suaranya.
Mungkin ada luka-luka yang masih membekas, sebenarnya itu sudah lama banget, tapi kok rasanya ini nggak hilang-hilang gitu ya. Memang cukup kompleks. Sebenarnya luka hati atau luka batin itu sama aja sih dengan luka fisik ya. Kalau luka fisik kita bisa lihat gitu ya, di mana lukanya. Bisa kita rawat, bisa kita obatin. Tapi kalau luka hati atau luka batin akan berbeda. Kita nggak bisa lihat nih di mana sih letak lukanya, di mana sih letak rasa ketidaksenangan atau rasa menyakitkan itu untuk memberikan obat gitu ya di luka itu, kira-kira ini tepat nggak ya dengan diri kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa bisa kita luka gitu ya? Apa sih yang terjadi pada diri kita ya? Saat hati ini terluka, pasti pertama yang muncul dari diri kita adalah secara emosionalnya. Ya kan? Coba deh, ketika kita luka fisik aja, kita tergores, pasti kita memberikan respon nangis. Iya enggak? Aduh sakit gitu ya. Ternyata ada darahnya gitu. Padahal kalau sebelumnya kadang kita suka nggak sadar ada luka, biasa aja, aduh cuma nyut-nyutan nih, palingan cuma kepentok, tapi ternyata dia membekas luka. Begitu juga dengan luka fisik, luka batin. Kalau luka batin, emosi yang muncul apa aja sih? Sama. Muatan emosional yang muncul itu adalah kesedihan, sadness, kemarahan, ya, kekecewaan, rasa takut, rasa jijik, atau muatan-muatan emosional negatif lainnya. Itulah respon yang muncul ketika kita merasa tersakiti atau terlukai oleh suatu peristiwa atau suatu keadaan ataupun seseorang gitu ya, atau bahkan kondisi pandemi ini bisa membuat kita merasa terlukai, kehilangan seseorang gitu ya. Kita kehilangan yang awalnya stamina tubuh kita itu jauh lebih fit, setelah terdampak kena COVID, kita kena positif, itu kok rasanya fisik kita jauh lebih menurun dan itu melukai diri kita, kok aku nggak sekuat dulu ya gitu ya. Dan ada kesedihan-kesedihan lainnya ya gitu. Setelah muatan emosi ini muncul, apalagi sih yang berdampak pada kita ketika kita merasa terlukai? Ya, pikiran dan perilaku kita. Wah, ternyata bukan hanya rasa sakit aja ya, ternyata pikiran dan perilaku kita itu mempengaruhi. Seperti yang tadi ya di video sebelumnya ya, perilakunya, dia merasa adanya ketidakpuasan pada dirinya, adanya kemarahan, kesedihan, sehingga perilaku yang muncul atau pikiran yang munculnya itu adalah harga dirinya rendah. Harga diri kita merasa bahwa kita ini tidak ada harganya di mata orang lain, bahkan di mata diri kita sendiri. Gitu. Kita merasa bahwa kita orang yang tidak pantas untuk hidup lagi di muka bumi ini. Sehingga perilaku-perilaku yang muncul itu adalah kita untuk terus menyenangkan perasaan orang lain. Dengan apa? Yaitu tadi kalau di video itu ya, dia berusaha untuk mengubah penampilannya semenarik mungkin gitu ya, menurut versi dia, tapi belum tentu di mata orang lain gitu ya. Kemudian perilaku lainnya apa yang akan muncul? Kita akan merasa insecure, kita juga merasa menarik diri dari lingkungan yang awalnya kita orang yang bersahabat, tiba-tiba kita menjadi tidak bisa tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitar gitu. Emosional ya tadi muncul, terus kognitif dan behavior kita gitu. Terus yang terakhir apa dong? Kita lihat. Nah, berdampak pada fisik. Kedua tadi, emosional negatif, kemudian kognitif dan behavior yang maladaptif, itu juga berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Kita akan merasakan yang namanya tidak seaktif seperti biasanya. Kita merasa jauh lebih cepat lelah, atau mungkin muatan emosi tadi yang negatif dan perilaku atau pikiran-pikiran negatif tadi itu berdampak kepada pola hidup kita yang berantakan, seperti pola makan,
pola tidur gitu ya, bahkan cara kita untuk menyelesaikan masalah gitu, itu berdampak kepada tubuh kita sendiri. Cukup kompleks ya ternyata ya kalau kita bahas tentang luka ini, dampak-dampak ke diri kitanya. Nah, kita lihat lagi, kira-kira apa sih penyebab dari luka ini bisa muncul? Jadi nggak hanya tentang bagaimana respon kita terhadap luka ini, ya, yang tadi muncul itu emosi negatifnya, kemudian kognitif dan behaviornya, kemudian secara fisiknya, tapi apa penyebab luka ini bisa muncul? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia. Trauma. Ya, trauma itu ternyata salah satu penyebab kita bisa merasa terlukai. Contohnya, ada kejadian atau peristiwa yang mungkin dulu tidak sebelumnya tidak menyenangkan bagi diri kita gitu ya. Ini sangat menyakitkan. Terus kemudian setelah kita melewati fase itu, di saat at least 1 atau 2 bulan setelah kejadian itu, kita merasa bahwa kejadian di masa lampau itu tuh sangat membekas banget di hati kita. Kita merasakan bahwa ada muatan emosional yang menyakitkan, meskipun itu sudah terlewati, yang akhirnya membuat kita menjadi tidak produktif lagi, baik secara kegiatan sehari-hari gitu ya, kemudian interaksi sosial kita, dan itu sangat mempengaruhi gitu. Terus kemudian apalagi yang kedua selain trauma? Inner child. Kira-kira teman-teman di sini pernah nggak sih dengar yang namanya inner child gitu? Ya, banyak banget ya kita lihat di Instagram itu inner child yang terluka. Terus kemudian ini inner child aku nih gitu. Apa sih inner child itu? Inner child itu adalah bagaimana peristiwa atau suatu keadaan yang kita lewati di masa kecil. Baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan atau yang menyakitkan buat diri kita. Contoh, mungkin ketika kita kecil gitu ya, kita mengalami penolakan oleh lingkungan atau teman atau bahkan orang tua kita gitu ya, atau kita merasa diabaikan gitu ya. Mungkin kita mendapatkan kekerasan atau diremehkan di masa kecil gitu. Itu bisa berdampak kepada perilaku kita di saat ini, di masa dewasa ini. Contoh kecilnya, saat kita merasa diabaikan atau merasa ditolak, biasanya ketika dewasa dia akan menjadi orang yang perfeksionis banget. Dia berusaha untuk melakukan segala sesuatunya itu dengan sempurna. Dia ingin dinilai dan diterima oleh lingkungannya. Karena apa? Ketika dia di masa kecilnya, dia mengalami inner child-nya terluka. Dia merasa diabaikan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan di masa kecilnya itu ketika dia dewasa, dia ingin apa yang dia tidak dapatkan itu didapatkannya kembali. Perhatian, gitu ya, apresiasi dari lingkungan atau dari keluarga. Nah, itu sebagai bentuk inner child yang terluka. Itulah kenapa kadang kita yang inner child-nya dulu di masa kecilnya banyak lukanya, pasti di saat dewasa dia akan jauh lebih sensitif dengan melihat atau mengalami kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya. Gitu. Selanjutnya apa sih yang bisa membuat kita terluka? Ekspektasi. Percaya nggak? Tapi kayaknya pada percaya deh semuanya ya. Kadang kita sering kali dilukain oleh ekspektasi kita sendiri. Ya nggak? Semakin tinggi ekspektasi kita, maka kita akan cenderung semakin rentan dengan rasa sedih, rasa kecewa, bahkan merasa terlukai. Kadang ekspektasi inilah yang seringkali membuat hancur diri kita sendiri. Gitu. Selanjutnya apa? Perfeksionis. Nah, ini masuk ya ke tadi ya, hampir masuk ke yang inner child tadi. Tapi perfeksionis di sini, seseorang yang perfeksionis itu biasanya cenderung untuk menerima kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Bagi orang yang perfeksionis,
suatu kesalahan meskipun kecil, dia akan menganggap itu adalah kegagalan yang besar, kegagalan yang luar biasa. Karena apa? Dia merasa bahwa dengan adanya kesalahan tersebut atau kegagalan tersebut, di mata orang lain, dia orang yang sangat buruk atau sangat tidak berharga. Nah, itulah seringkali ya kita abai dengan hal-hal yang seperti ini. Oh, ternyata aku terlukanya ini penyebabnya apa sih? Traumakah? Apakah inner childku yang dulu itu terluka? Gitu. Apakah ekspektasiku yang terlalu tinggi? Ataukah memang aku yang memang terlalu perfeksionis? Terus, apa dong dampaknya? Kalau misalnya kita merasa luka-luka itu belum sembuh atau kita merasa terlukai dengan hal-hal tadi, kita akan merasa kesulitan untuk menerima diri sendiri. Dan kita akan cenderung merusak kesejahteraan psikologis kita. Coba deh teman-teman lihat aja gitu ya, luka fisik. Kalau kita kejedot, kepentok gitu ya, sakit, terus terlukain, itu kan emosi-emosi yang negatif yang ada dalam diri kita kan juga ikutan berperan. Kita akan nangis, kita merasa bahwa, aduh dengan adanya luka fisik aja, kita merasa bahwa kita nggak sempurna lagi gitu ya. Bagaimana dengan luka batin, ya kan? Kita akan merasa bahwa kita ini tidak berharga sama sekali. Kita akan merasa bahwa mudah menjudge diri sendiri ini orang yang tidak pantas lah untuk berada di muka bumi ini. Nah, ya kan? Inilah yang disebut dengan, kalau dalam psikologi itu disebut dengan self-loathing. Kita akan cenderung merendahkan diri sendiri, kita akan ngebatasin potensi-potensi kita, sehingga ya udah kita di situ-situ aja nih jalannya, tidak bergerak kemana-mana. Gitu. Terus kalau kita ngebahas luka tadi gitu ya, apa sih dan bagaimana sih kita menghadapi luka itu? Sama halnya dengan luka fisik. Luka hati itu juga ada obatnya. Kalau luka fisik ya, ketika nggak kita rawat, itu akan memperparah berkembangnya bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada di luka tadi. Sehingga apa? Menjadi bonyok, ya nggak? Menjadi makin lebam, gitu. Itu berat banget ya. Begitu juga dengan luka hati. Luka hati ketika tidak dirawat, tidak diobatin, gitu ya. Yang diperparah itu apa sih? Yaitu yang diperparah itu adalah emosional kita, muatan-muatan emosi kita yang mungkin awalnya cuman kesedihan, itu menumpuk kesedihannya jadi berapa besar gitu ya. Terus ditambah lagi muatan emosi negatif lainnya seperti kemarahan tadi ya, kekecewaan. Nah, itu yang akan memperparah ketika luka batin itu tidak kita rawat. Dan itu akan berdampak juga pada pola pemikiran kita, akan ada distorsi kognitif, kemudian juga kita bisa menjadi perilakunya akan berubah gitu ya. Mungkin kita menjadi orang yang menyenangkan di lingkungan sekitar, kok tiba-tiba kita menjadi orang yang agresif gitu ya, mudah marah, banting pintu, banting apalah yang nampak di mata gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika kita luka batin ini? Siapa yang bisa menyembuhkan luka batin ini gitu? Nah, proses penyembuhan luka hati ini atau luka batin ini hanya kita sendirilah yang bisa. Oke, mungkin ada yang boleh di-unmute dulu ya suaranya. Oke. Boleh di-unmute ya. Tolong peserta yang belum unmute, tolong di-unmute-kan. Ya. Nah, cuman kitalah yang bisa mengobati atau menyembuhkan luka hati kita sendiri. Kalau luka fisik kan bisa kita atau bisa dirawat oleh dokter, suster gitu ya. Tapi kalau hati itu hanya kita yang tahu gitu. Aduh, berat banget kalau misalnya bahas yang kayak ginian ya. Ya, nah ini poin pentingnya. Self healing, mengobati diri sendiri. Itu seperti apa sih cara kita mengobati luka batin ini? Yang pertama adalah self acceptance.
bagaimana kita menerima diri kita sendiri ini secara utuh, terlepas kita ini punya kelebihan ataupun kekurangan, dan menerima bahwa ini loh ada luka yang melekat di hati kita, yang ada melekat di batin kita. Yang perlu kita lakukan ketika di self-acceptance ini adalah menerima rasa sakit itu. Coba deh teman-teman, pernah nggak mengalami yang namanya luka batin ya, mungkin kesedihan deh, kesedihan kita kehilangan barang yang kita sukai, itu kan ada rasa sedih ya, gitu. Tapi kita mencoba mengabaikan. Apa coba yang ada dampaknya? Yang ada semakin kepikiran terus, ya nggak sih? Kepikiran gitu. Yang mudahnya aja deh kehilangan seseorang gitu ya, atau habis putus cinta gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak ya, bukan banyak, semuanya pernah yang namanya putus cinta. Ketika putus cinta, kalau kita berusaha untuk mengabaikan, kita coba untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, ikut olahraga, kemudian kita ikut apalah, kumpul sama teman-teman, pasti balik-baliknya ke rumah nih, itu nangis, ya enggak? Nangis, marah, aduh kenapa sih dia seperti ini, kenapa sih gitu ya. Kenapa sedemikian seperti itu kita? Karena kita terus mengabaikan. Semakin terus kita mengabaikan, memori yang tidak menyenangkan itu akan semakin melekat di diri kita. Coba deh teman-teman. Ketika teman-teman di sini merasa dilukai atau merasa terluka, diresapin rasa luka itu. Rasa sakitnya, sedihnya, kecewanya gitu ya, atau marahnya gitu. Tapi dengan cara hal yang positif. Nah, ketika kita semakin menerima bahwa kita ini memang merasakan sakit, maka teman-teman akan mencoba untuk menemukan cara bahwa oh iya ya, ini ya ternyata rasanya. Oh iya ya, dengan seperti ini kok aku ngerasa kayak aku harus tahu nih gitu untuk menyembuhkan rasa sedihku yang ini gitu. Ya kan, pasti teman-teman seperti itu nggak sih? Nah, setelah kita merasa bahwa kita menerima dengan luka-luka itu gitu ya, kita merasakan muatan-muatan emosional negatif, it's okay kita untuk lanjut ke step selanjutnya, yaitu self distancing. Menjaga jarak dengan diri sendiri. Bukan berarti kita karena COVID kita dengan diri sendiri takut gitu. Enggak, itu yang berbeda. Tapi kita ini di sini untuk memberikan waktu jeda bahwa peristiwa tersebut itu memang ada. Jadi kita akan mencoba untuk meredam apa hal-hal yang negatif tadi gitu ya, bahwa kita memang butuh untuk merefleksikan apa sih yang terjadi di dalam hidup kita gitu. Kita mencari jalan, kemudian kita mencoba untuk mindfulness gitu ya, memberi inilah namanya hold gitu ya, menahan tombol bahwa oke, ini baik-baik aja meskipun akan berat gitu. Kalau saya biasanya ketika muatan emosional negatif ini muncul, saya mencoba untuk menyadari dulu gitu ya, menyadari bahwa ini sangat menyakitkan. Kemudian saya mencoba untuk merelaksasikan diri dulu gitu ya. Teman-teman di sini pernah nggak mencoba teknik pernapasan 4-6-7? 4-7-8. Jadi 4-7-8 itu di mana kita menarik nafas dalam hal 4 hitungan melalui hidung, ya. Kemudian kita tahan 7 hitungan dan kemudian kita hembuskan 8 hitungan. Mungkin kalau teman-teman mencoba hanya 1-2-3 kali, itu memang tidak akan berdampak atau tidak mengefek ke diri kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan itu secara mendalam atau diresapin beberapa kali hingga kondisi tubuh kita ini jauh lebih tenang gitu ya, itu akan rasakan sensasi yang awalnya negatif itu akan jauh lebih baik gitu. Coba deh teman-teman di sini saya berikan ya satu cara gitu ya.
kita coba bareng-bareng aja ya, gitu ya. Kita coba bareng-bareng dengan teknik ini, mindfulness-nya, pernafasan, gitu. Belajar untuk self distancing dengan diri, dengan peristiwa yang tidak menyenangkan, dengan teknik pernapasan ini. Oke, sekarang posisikan teman-teman di tempat yang nyaman, gitu ya, dengan posisi kondisi yang pokoknya senyaman mungkin lah buat teman-teman. Untuk bisa rileks gitu ya, gerakan pundaknya atau apalah itu ya, bergerak-gerak gitu. Oke, sekarang coba deh teman-teman, kebetulan ini lagi ada ngaji sambil kita dengarkan background yang menyenangkan gitu ya, merilekskan otak, merilekskan hati secara spiritual. Siapa tahu dengan kita pernapasan ini kita bisa menyatu dengan semesta dan juga Tuhan. Gitu. Oke, sekarang coba pejamkan mata teman-teman semuanya. Kita pejamkan mata. Coba hadirkan dan rasakan sensasi pernapasan kita. Tarik nafas, coba dulu. Tarik nafas. Hembuskan. Sambil dengarkan ya. Background ngaji. Oke, sekarang kita tarik nafas dengan 4 hitung. Tarik nafas. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan dalam hitungan 7. Kemudian hembuskan pelan-pelan dalam hitungan 8. 1, 2. Kemudian kita lakukan 1 kali lagi. Tarik nafas 4 hitungan. 1, 2. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. 7, 8. Sekarang coba buka matanya. Gimana rasanya? Memang 1-2 kali itu tidak begitu mengefek ya. Mungkin ada ya yang awalnya tadi agak nyesek di sini. Coba jadinya jadi jauh lebih ringan ya. Meskipun luka itu belum sembuh gitu. Nggak apa-apa, tapi kita merasakan, oh, aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa duduk di sini gitu ya. Aku masih bisa merasakan diriku gitu ya. Menyadari bahwa aku bernafas pun luka itu masih ada gitu. It's okay. Karena memberi jarak atau memberikan spasi lah buat diri kita sendiri gitu ya, dengan muatan emosional tadi itu merefleksikan bahwa peristiwa itu memang ada. Kita menyadari gitu. Oke, setelah tadi kita merasa bahwa cukup nih untuk diriku, sekarang kita beralih ke lepaskan bebas emosional. Lepaskan bebas emosional ini kayak gimana sih? Lepaskan bebas ini bukan berarti kita menangis, kita harus nangis sejadi-jadinya. Aku nggak terima, aku diputusin, aku nggak terima, aku diginiin gitu ya. Atau marah atau ngapa sih dia tuh kayak gitu ya. Atau kenapa sih harus aku gitu. Atau lempar barang, ketemu ini lempar lagi gitu ya. Atau kita harus gitu teriak gitu ya. Ya, lepaskan bebas emosional ini adalah kita belajar untuk merespon peristiwa atau kejadian tadi itu atau luka-luka itu dengan cara yang tepat. Coba deh teman-teman tahu nggak cara bedanya merespon dan juga bereaksi? Apa coba bedanya kira-kira? Merespon dan bereaksi ini sungguh berbeda sebenarnya. Kalau bereaksi, ketika kita marah, pasti kita akan kesel aku ya. Kenapa dia tadi jalan sama cewek itu, kenapa tadi aku nggak langsung nonjok gitu ya. Oh ya, mungkin kalau bahkan bereaksinya bisa langsung nonjok, bisa langsung nyamperin, marah-marah gitu ya. Itu adalah reaksi. Tapi kalau merespon ini kita
ada sedikit jeda gitu ya untuk berpikir. Ketika kita menangis, kita melihat di situasinya. Apakah aku menangis di saat itu juga ya? Oh iya, oke, aku boleh menangis. Pasti kita akan merespon, oke, aku sedang sedih, aku boleh menangis. Pasti kita akan mencari tempat yang tepat untuk kita menangis gitu. Ya udah, kita nangis gitu ya. Kita merasakan atau merasakan bahwa iya, ini sangat menyedihkan, ini sangat menyakitkan, dan ini ternyata membuat aku cukup marah ya. Tapi it's okay, ketika aku terluka, aku marah itu nggak apa-apa. Itu bentuk respon. Berbeda ya, respon dan reaksi tadi ya, gitu. Oke? Jadi kalau melepaskan bebas atau beban emosional itu ketika kita dengan cara yang baik atau yang tepat, itu berarti kita meresponnya dengan tepat. Gitu. Nah, kemudian kalau ketika kita sudah melepaskan emosional ini dengan baik dan tepat, apa dong? Nah, time. Ya, time di sini berbeda dengan me time yang tadi, self distancing. Kita tahu bahwa proses menerima luka, proses menyembuhkan luka dan diri itu tuh ternyata butuh waktu dan ini tidak mudah. Setiap orang punya fase masing-masing, punya cara yang berbeda-beda untuk berproses gitu ya di dalamnya menjadi lebih baik gitu. Jadi ingat, tidak ada di dalam hidup kita ini yang instan. Luka fisik aja butuh waktu ya kita untuk benar-benar sembuh gitu. Sembuh sih, tapi masih menyisakan luka, tapi kita bisa beriringan dengan luka yang ada di tubuh kita. Begitu juga dengan luka batin atau luka fisik. Luka batin atau luka hati gitu ya. Kita tahu bahwa ini ada loh gitu. Ini ada dan aku harus bisa berdampingan dengan ini. Oke, contohnya deh. Ketika kita kepentok dengan ujung meja, itu kan melukai fisik kita ya. Kemudian ketika kita yang kedua kalinya melihat ini ada ujung meja nih, kita udah tahu nih, udah warning, oh oke, itu ada ujung meja, berarti aku jalannya agak sedikit menjauh dari si ujung meja ini. Nah, begitu juga dengan luka batin. Ketika kita berada di situasi atau kondisi yang sama, gitu ya, kita udah tahu nih, gitu. Oh iya nih, aku bertemu lagi di peristiwa yang sama, gitu. Tapi aku udah tahu nih caranya untuk mengatasinya. Karena aku sebelumnya udah pernah, gitu. Dan aku tahu ketika aku berada di posisi yang kedua kalinya seperti ini memang butuh waktu, ini memang akan ada emosi-emosi atau muatan emosi negatif gitu ya, yang nggak mudah, tapi aku mampu menjalaninya. Seperti itu. Time dan proses. Ingat, kalau kita bilang gitu ya, coba deh nikmati proses, ya nggak? Coba deh, proses itu penting banget, tapi bagi saya, mungkin teman-teman juga punya pendapat yang sama, proses dan nilai akhir itu sama-sama penting. Ketika kita menikmati proses, otomatis nilai akhirnya itu akan jauh lebih kita merasa bahwa ada kepuasan tersendiri. Oh, aku melewati itu dengan baik gitu. Aku melewati itu dengan berhasil gitu ya mengatasinya. Oke, sebelumnya saya jeda dulu karena lagi azan gitu ya, teman-teman ya. Kita dengarkan dulu azan.
Baik, Mbak Dini. Waktu 15 menit lagi untuk menyampaikan materi, cukup kira-kira? Iya, bisa. Oke, baik. Tadi sampai mana ya? Udah ya. Memberikan waktu bahwa kita memang ada proses yang cukup butuh waktu dan juga butuh effort dari diri kita sendiri untuk melewati fase itu. Ingat, apa yang sudah kita lewatin itu, luka-luka itu, kita memaknai bahwa itu adalah cara kita untuk bertumbuh gitu. Terus kalau seandainya masih juga yang cara-cara tadi tidak membantu, cari pertolongan, cari bantuan. Jangan pernah malu untuk pergi ke orang yang profesional seperti ke psikolog gitu ya, ke psikiater atau konselor profesional lainnya. Nanti di sana kalian akan diberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kepribadian teman-teman gitu ya. Bisa melalui dari art terapi untuk melatihkan emosinya gitu, mindfulness, bisa menggunakan cognitive behavior therapy, dan itu hanya orang-orang yang memang memiliki bidang atau ilmu yang mengenai tentang psikologis gitu. Oke. Lah ini dia. Pasti tahu ya dengan Oprah Winfrey ya. Kenal ya, Oprah Winfrey ini adalah salah satu figur ternama di dunia yang dimana dia memiliki pengalaman hidup yang tidak mudah. Banyak hal yang menyakitkan, bahkan Oprah Winfrey ini adalah salah satu korban pelecehan seksual ya di masa kecil, sehingga dia di usia 14 tahun itu dia harus mengandung, hamil dan melahirkan gitu. Dan dia adalah salah satu artis berkulit hitam yang dimana dia selalu mendapatkan penolakan. Tapi bagi dia tidak ada proses yang mudah dia lewatin, atau dia juga percaya bahwa itu semualah yang membuat dia tumbuh hingga sekarang ini menjadi orang yang ternama, orang yang menjadi inspiratif. Inilah dia bilang, I don't believe in failure. It's not failure if you enjoy the process. Aku tidak percaya yang namanya pada kegagalan. Kegagalan itu tidak ada bagi dia jika dia menikmati setiap prosesnya. Sebelum saya mengakhiri isi dari materi ini, saya ingin memberikan satu video penutup ya, yang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Ya. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Okay, well, most people, number one, they get up in the morning and the first thing they do is they think about the problems in their life. And those problems are memories from the past. So the moment they think about the problems, they think of the past, right? Every one of those problems has an emotion attached to them. So they start feeling unhappy or unworthy or whatever. And how you think and how you feel is your state of being. So most people's entire state of being is in the past. So from the familiar past, they're going to live in a predictable future, right? So they get up and they check their cell phone, they check their text, their WhatsApp, their Facebook, they post something on Facebook, they tweet, they Twitter, they check the news, and they go to the bathroom, get a cup of coffee, take a shower, get dressed, check more emails, drive to work the same way, do the same thing. So they're programmed. They've actually lost their free will in the program world. So if you start your day, and you start your day with this simple question, what is the greatest idea of myself? Ask yourself that question. Now listen, your body's going to go like, well, we got to get a cup of coffee, and you got to get tired, and you got to go, body, you're not the mind, I'm the mind.
You're going to sit here, I'm going to feed you. You're going to get your coffee. You're going to do all those things. But right now, this is my time. You're going to obey me. Okay? So now the body's no longer mine. You're the mind. And so when it wants to get up and become aware of it, and return back to the present moment, every time you do that's a victory. You're changing some aspect of yourself. So then ask yourself, I do this all the time. Write down 4 thoughts that you're going to stay conscious of the whole day. And you'll be surprised the moment you become conscious of what those thoughts are, how unconscious you've been to that of the weeks on it. Write down what you speak, how you speak, the 4 things you want to change, how you act, how you act. You complain, you blame, you make excuses, you feel sorry for yourself. That's a victim consciousness. What emotions do you live by? Is it possible that you're so used to living by guilt, you don't even know it's guilt, it just feels like you? You allow your energy to drop. Become conscious of your states of mind and body and review them. So this is the old self. Then say, what thoughts do I want to fire and wire in my brain? And start firing and wiring, start feeling them. What behaviors will I demonstrate? What choices will I make? One day, one lifetime. Just like you did, rehearse them. Rehearse the whole entire thing. Begin to install the neurological hardware in your brain. And if you keep installing it, the hardware is going to become a software program, and you start thinking and acting. Then here's a tough one. When you teach your body emotionally, the future is going to feel like the floor is moving. Don't get up. Now, practice that for a few days. And then see if you can stay in that state and watch all of a sudden all those weird doors start opening for the synchronicities, whatever they are. Number 2, take a time at the end of your day. At the end of your day, before you lay down, and give thanks for your life. Feel gratitude and really teach your body what it feels like. The emotional signature of gratitude. Gratitude means you're getting something. If I give you something that's of value, you would say thank you because you would feel it, right? So when you're receiving, you're giving thanks. So gratitude is the ultimate state of receiving. So then people only accept, believe, and surrender to the thoughts equal to their emotional state. So if you're in a state of gratitude, every thought's going to make it right down into your body. If you're saying, I'm healthy, I'm wealthy, and your body's programmed with negativity, it's saying, no, you're not, that thought's going to stop right here. So as you elevate your state, there are about 1,200 different chemical reactions that go on in the body to begin to restore and repair the body in a state of gratitude. And so we've done a research to include 10 minutes and just feel it with all of your heart. That's it. Third thing, and very important, take time, whenever it is, sit down, close your eyes, and begin to just open your awareness to space around you. And just sense it and pay attention to it, become more aware. The act of opening your awareness begins to reduce the stress hormones and creates more aware states. I'm doing it right now. It's just a practice. It's just a practice. The more you do it, the better you do. Oke, baiklah. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai berdamai dengan luka. Dan ada satu hal yang perlu saya ingin sampaikan dari semua yang ada di sini, semua dari apa yang sudah saya sampaikan itu, gitu ya. Tadi seperti yang kita dengar ya di pembukaan tadi oleh Bapak Hairan, bilang katanya, dengan kita mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mengenal Tuhan. Ingat, apa yang sudah kita lewati, peristiwa apapun itu yang menyakitkan, kejadian apapun yang sudah membekas di dalam hidup kita, Tuhan itu pasti punya maksud dan tujuan gitu ya, yang perlu kita pelajari. Mungkin kita disuruh sama Tuhan untuk belajar bagaimana caranya kita untuk memaafkan keadaan, memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, menerimanya, bersabar, ikhlas, dan berdamai dengan luka tersebut, serta berdampingan selama hidup kita, sepanjang kita masih bernafas. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini, yang sudah mendengarkan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator, Ibu Jumi.
Terima kasih kepada Mbak Dini. Lagi azan ya, gantian. Kita tunggu sebentar ya. Dela. Terima kasih kepada Mbak Dini yang sudah menyampaikan materinya ya, sangat menarik sekali. Kita kasih apes dulu dong buat Mbak Dini, psikolog kita yang cantik ini. Kita kasih apes. Nah, di sini kayaknya sudah ada pertanyaan nih Mbak Dini. Kita bisa sama-sama lihat di kolom chat ya. Mungkin secara nggak langsung curcol ya apa yang sudah dialami gitu ya. Mungkin kita bisa membantu di sini. Nah, di sini kalau bisa saya simpulkan sedikit ya. Jadi luka itu bisa terjadi terkait dengan trauma inner child kita, berarti intinya ke pola asuh ya. Jadi mungkin kita bisa ambil hikmahnya, kita sebagai orang tua ya, mungkin untuk pola asuh kita, untuk kedepannya anak kita, terus untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya akan berkeluarga juga, betapa pentingnya pola asuh untuk membentuk anak kita yang beragama, berintelek ya, pastinya tidak terluka agar tidak ada dampaknya ya. Karena sehat mental itu yang paling utama, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, pastinya. Nah, kita langsung buka aja nih ya Mbak Dini ya untuk pertanyaannya, mungkin kita dari kolom chat aja, tapi mohon maaf mungkin karena atas keterbatasan waktu kita ya, mungkin kita hanya bisa 2 sesi, masing-masing sesi itu ada 3 pertanyaan. Mungkin saya bisa mulai, saya bacakan pertanyaannya di kolom chat ya. Oke. Nah, ini dari Bapak Animarsta ya, Mbak Dini. Nah, bagaimana trik untuk menghilangkan kesedihan luka karena ditinggal untuk selamanya oleh orang yang sangat berarti bagi kehidupan kita? Ya, mungkin bisa aja apakah itu anak, keluarga, atau istri gitu ya. Oke, mungkin Mbak Dini langsung bisa menjawabnya, silakan. Oke, baik. Tadi saya sudah sedikit melihat ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, kayaknya hampir sama semuanya ya. Gimana sih kita ini supaya bisa untuk menerima luka ini dengan baik gitu ya, terus bisa berhadapan atau menghadapi luka ini gitu. Mungkin saya simpulkan aja ya secara langsung. Ini dari Bapak apa juga sama ya, jadi kita sekalian aja menjawab pertanyaannya ya. Jadi Bapak siapa nih? Pak Muhammad Tahirin ya. Berdamai dengan luka, luka sering terjadi. Ini berkali-kali gitu ya. Yang sekali Mbak Dini. Oke, baik. Mungkin teman-teman boleh di-off-kan dulu ya suaranya, karena takutnya nanti saya tidak fokus gitu untuk disimpulkan aja. Ya, ya baik. Oke, teman-teman semuanya, pertanyaannya sangat menarik ya semuanya. Pada intinya adalah bagaimana sih kita bisa sembuh, dan ya pastilah semua orang juga pengen sembuh gitu ya, menerima keadaan-keadaan atau peristiwa baik itu sebagai kita korban dari perceraian kedua orang tua kita gitu ya, atau kita menjadi korban dari orang lain gitu ya, atau kita berkali-kali harus bertubi-tubi gitu ya menerima itu semua gitu. Teman-teman, tadi saya sebenarnya ada sedikit baca jurnal gitu ya, dari penelitian si Susan Lachman 2014 gitu. Di situ disebutkan bahwa ada sebenarnya 7 tahapan kita berduka. Berduka itu tidak hanya kehilangan seseorang meninggal, tapi berduka dengan atas peristiwa apapun. 7 tahapan rasa duka, ya, luka dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang pertama adalah berputus asa, desperate gitu. Kita merasa bahwa dunia ini hancur sekali gitu. Kita merasa bahwa kita ini sudah tidak pantas lagi untuk berada di dunia ini yang tergila. Kita ngerasa bahwa udahlah, buat apa lagi aku harus ngejalani semua ini gitu ya. Dan itu hal yang wajar. Itu tahapan yang pertama yang teman-teman harus lewati pastinya. Ketidakmenerimaan gitu ya.
Nah, itu kembali ke tahapan yang kedua, yaitu menolak keadaan. Denial. Kita merasa bahwa kita bukan orang yang seharusnya berada di posisi ini gitu. Harusnya dia, aku sudah banyak melakukan atau berkontribusi hal-hal yang baik, tapi kenapa harus aku sih yang tersakiti gitu ya. Nah, ketika di tahapan kedua itu, kita akan lanjut lagi nih ke tahapan ketiga. Berharap ini semua bisa kembali seperti semula. Ya enggak? Ini saya menceritakan sedikit proses-prosesnya dulu ya. Bagaimana kita berhadapan dengan luka itu. Setelah kita menolak keadaan, merasa denial, maka kita berharap untuk kembali seperti awal, bergening namanya. Terus kemudian setelah itu apa? Kita kambuh lagi. Dan itu hal yang wajar ketika kita kambuh, kita merasa putus asa, kita merasa marah, merasa sedih, gitu ya. Terus kemudian barulah setelah kita melewati fase-fase itu, kita masuk ke fase, oke, saatnya ini aku tahu bahwa memang aku adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, gitu ya. Dipilih untuk menjadi orang yang survive. Mungkin kita menjadi salah satu orang yang bisa memotivasi orang lain, gitu ya. Jadi itu kita masuk ke penerimaan awal. Terus gimana kita cara menghadapi ini semua? Ingat teman-teman, ketika teman-teman berhadapan dengan yang namanya suatu kegagalan atau luka, apapun itu, atau peristiwa apapun yang menyakitkan, berarti teman-teman adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan, oleh Allah, yang dipercayai untuk survive, untuk bertahan, untuk berjuang, berada di situ. Kita, ya tadi sempat bilang ya, kita ditunjuk sama Tuhan itu bahwa ada sesuatu hal yang ingin kita pelajari. Percaya nggak? Apa yang kita inginkan itu belum nggak kita dapatkan, berarti Tuhan sedang memproteksi diri kita sendiri, sedang mengamankan diri kita dari sesuatu hal yang sebenarnya ada jauh lebih bahaya lagi ketika kita malah mau mendapat keinginan kita itu terwujud. Kita nggak akan ketahui, ya kan? Nah, mungkin disitulah Tuhan ingin mengajarkan kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita kembali kepada Tuhan. Bahwa memang ada hal yang sedang Tuhan jaga, atau ada hal yang ingin Tuhan amankan dari peristiwa itu. Kemudian yang kedua apa? Berarti kita belajar untuk bertumbuh, belajar untuk berproses menjadi lebih baik. Nah, itu kembali lagi ke pola pikir kita ya. Ketika kita melihat keadaan atau situasi yang tidak menyenangkan itu, ini kita melihatnya apa? Positif atau negatif kah? Makanya tadi saya ada bilang ya, bahwa tadi kita lihat video, pola pikir, latihlah otak. Dengan kita melatih otak kita, sadar bahwa ini harus kita apakan ya permasalahan ini. Haruskah kita tetap bertarung dengan permasalahan ini, kemudian kita stuck, ataukah kita bertarung kemudian mencari solusinya, ataukah kita mau bertarung mencari solusi kemudian menata untuk menjadi lebih baik, menata kehidupan kita itu atau kondisi kita itu jauh lebih positif. Itu semua ada di tangan kita, ya kan? Jadi balik lagi bahwa cara kita memandang luka itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah turn point. Mulailah tata, mulailah menyusun, mulailah kendalikan permasalahan itu di tangan kita. Bukan masalah yang mengendalikan hidup kita. Ya kan, kembali lagi ya, itu kepilihan kita masing-masing. Kita melihat luka ini mau seperti apa sih? Kitakah yang mengendalikan ataukah luka itu yang mengendalikan kita? Jadi teman-teman gitu ya, tidak mudah memang untuk melewati keadaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Mungkin kita berada di fase putus asa, terus kita ternyata sudah bisa menerima, ternyata kita balik lagi, kita merasa putus asa. It's okay. It's okay. Menyembuhkan luka batin itu tidak semudah menyembuhkan luka fisik. Proses up and down itu hal yang lumrah.
Tapi bagaimana ketika kita down, kita tahu caranya untuk bangkit lagi, mencari solusi gitu ya, mencari hal-hal yang bisa membuat kita berkembang lebih baik gitu. Kira-kira apa ya? Tidak ada hal yang apa ya? Tidak ada hal yang gampang memang ya. Setiap orang itu berbeda-beda mentalnya gitu ya. Mungkin orang si ini melihat permasalahan hidupnya, itu nggak seberapa, tapi kita nggak tahu seberapa berjuangnya dia di permasalahan itu. Mungkin yang satu lagi melihat di permasalahan ini, temannya itu, alah, aku aja jauh lebih besar masalahnya. Jadi jangan pernah menjudge orang lain atau menjudge diri kita sendiri itu negatif. Ingat, kita punya potensi. Carilah potensi itu untuk membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dari luka yang sangat dalam melekat di diri kita. Begitu Ibu Jumi ya. Baik, terima kasih Mbak Dini. Sangat inspiratif sekali ya. Jadi intinya memang kita harus berpikiran selalu positif. Apapun cobaan itu, Tuhan itu punya rencana yang lain ya Mbak Dini ya. Buat kita semua. Pastinya rencana itu tidak ada yang buruk jika itu sesuai dengan rencana Allah. Oke, yang ketiga nih Mbak Dini, bagaimana cara menyikapi perasaan yang overthinking dari kenangan masa lalu yang sangat berkesan? Itu dari Arik Wibowo ya, artis nih, artista ya. Oke, silakan Mbak Dini. Kenangan masa lalu yang berkesan ini yang baik atau yang enggak nih Ari? Yang positif atau yang negatif? Yang positif, sangat-sangat positif. Jadi itu seperti stimulus gitu lah. Jadi kita itu lebih semangat, tapi kok kayak di PHP-in gitu. Jadi terlalu over gitu ya? Iya, Baik, betul baik. sekali. Oke. Walaupun Silakan, kita Mbak udah Dini. kecewa, tapi kok rasanya kok masih gimana gitu. Udah dikecewain, udah di PHP, tapi masih berharap gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Silakan Mbak Dini. Baik, iya. Pertanyaan yang menarik ya, kalau kita ngebahas soal patah hati, ya nggak sih? Udah dikecewain, terus sama orang yang itu, terus kita balikan lagi, dikecewain lagi. Atau kita ketemu lagi dengan orang baru, ternyata dikecewain lagi. Dan itu mungkin terlalu cinta ya, Lia. Terlalu cinta atau obsesif itu namanya. Dan akhirnya terlalu terobsesi ya. Iya, bahkan itu bisa membuat kita jadi kok kayaknya mereka selalu menyakitin hati aku terus ya, dan itu terus akhirnya membuat kita overthinking. Udahlah, lebih baik aku menyendiri aja daripada aku harus menjalin cinta terus kemudian aku harus merasakan sakit yang bertubi-tubi gitu ya. Itu jadinya apa dong? Trauma. Ya nggak sih? Iya. Ketika kita menghindari suatu peristiwa itu, kemudian itu yang masih membekas ya, yang tadi saya bilang itu ya, itu adalah trauma. Nah, ini kita harus cari tahu dulu nih. Berarti kalau kita merasa peristiwa tersebut itu kayaknya melukai, terus kemudian ketemu dengan orang baru, terlukai lagi. Kira-kira ini apa sih yang salah? Pola pikir kita kah? Ya, tadi overthinking ya. Itu berarti adanya distorsi kognitif kita. Bagaimana cara kita memandang suatu peristiwa itu, gitu ya? Apakah ini yang menjadi pemicunya, ataukah ada luka lain yang belum sembuh? Nah, ini yang harus dicari tahu nih. Kira-kira ada nggak nih, gitu ya, pengalaman-pengalaman kita di masa lalu atau inner child kita nih yang terluka? Gitu. Terus gimana dong aku harus menyikapi itu semua dengan overthinkingku? Ya itu tadi, kita harus cari tahu dulu nih, apa penyebab utamanya. Karena apa? Contohnya gini deh, benang kusut ya, kalau misalnya benang ini sudah kusut nih, terus kemudian ada benang baru lagi gitu ya, bertumpuk dengan si benang kusut ini, secara tidak langsung atau secara otomatis benang-benang tadi akan semakin kusut. Nah, kita harus cari nih, benang mana, bagian mana yang kusutnya, ini yang kita perbaikin. Nah, kemudian kalau overthinking gimana dong? Ya kita harus cari tahu dulu, pemikiran apa, distorsi seperti apa yang ada di diri kita ini gitu.
Kita melihat peristiwa itu, kadang kita menyamaratakan semuanya itu sama. Belum tentu, ya kan? Jadi kembali lagi, makanya tadi ya saya memutarkan video yang terakhir itu adalah, coba deh latih otak kita untuk berpikir yang positif, sadari bahwa setiap peristiwa itu memang ada, rasa sakit itu memang ada, gitu. Dengan seperti itu, apa yang harus kita lakukan dengan rasa sakit itu? Maukah kita tetap stay dengan maksudnya maukah kita stuck dengan satu sakit itu, ataukah kita berusaha untuk merawatnya? Gitu. Ketika kita sudah tahu nih, oke, aku terlukai dengan peristiwa, aku terlukai oleh seseorang, patah hati gitu ya. Oh, berarti aku adalah orang yang dipercaya untuk siap gitu ya, untuk siap menghadapi patah hati lainnya. Siap nggak nih? Oh, berarti aku adalah orang yang kuat. Aku udah 2 kali dipatahkan. Aku orang 2 kali yang dipatahkan, dan berarti aku orang yang sangat dipercaya untuk menerima peristiwa itu berkali-kali. Kayak gimana nih solusinya? Oh, oke, gitu ya. Aku harus membuat diri aku menjadi lebih baik. Upgrade, cari potensi. Makanya tadi di video itu dibilang gitu ya, ingat, aku tidak mau dikendalikan oleh pikiranku, tapi aku sendiri yang mengendalikan pikiranku. Biasanya mungkin kan tadi ya disebutkan ya, pagi-pagi kita secara otomatis bangun tidur, sikat gigi, mandi, itu ya, tanpa kita resapin gitu ya. Tapi kali ini, aku yang mau mandi di jam sekian. Aku mau minum kopi di jam sekian. Kitalah yang mengendalikan. Kira-kira peristiwa ini, apa yang mau kita lakukan? Oh, oke, kamu melukain aku, it's okay. Aku bisa melakukan ini jauh lebih baik kok. Tapi bukan menyakitin lagi ya. Tapi kita mengupgrade, oke, aku akan mencari potensiku yang lebih baik. Apa nih kira-kira yang bisa aku lakukan setelah patah hati ini? Tapi kita kembali ke diri kita. Kitalah yang kendalikan pikiran kita. Begitu, Jumi. Kira-kira gimana, Ari? Sudah terjawab? Alhamdulillah, sudah terjawab. Sudah terjawab. Berarti siap untuk patah hati lagi? Siap. Sudah ya, Ari, karena sudah ada untuk pengendalinya ya. Iya. Pengendalinya. Pengendalinya sudah tahu secara tips-tips secara psikologi ya. Jadi sudah siap patah hati lagi. Jadi kalau butuh konsultasi lebih dekat, silakan ke stay ya, hubungin Bu Dini, Bu Ruri, atau saya sendiri, Bu Jumi ya. Sekalian promosi ya. Oke. Kita buka sesi yang kedua ya, karena waktu kita. Jadi mohon maaf nanti apabila ada memang pertanyaan yang tidak terjawab ya, karena kita akan pilih memang sesuai dengan tema. Nah, ini ada dari Erina Putri nih, Mbak Dini. Bagaimana cara menghadapi orang yang mempunyai feeling hurt? Feeling hurt. Apa itu? Menghadapi orang yang mempunyai feeling hurt. Dari Erina Putri nih, Mbak Dini. Menghadapi feeling hurt, mungkin menghadapi orang yang gampang terluka gitu ya. Sensitif ya kali. Bagaimana cara menghadapi seseorang yang gampang terluka gitu ya, gampang gampang tersinggung ya, sensitif ya. Gitu ya. Okay. Bagaimana cara menghadapinya? Atau mungkin dia punya trauma masa kecil gitu ya, sehingga kok dia cepat tersinggung gitu ya. Oke, baik, silakan. Ya, pertanyaannya bagus ya. Dari tadi kita sebenarnya hanya berpikir tentang diri kita aja gitu ya. Ini gimana kita menghadapi luka kita. Tapi kita lupa bagaimana kita menghadapi luka yang ada di orang lain gitu. Oke. Pertanyaan itu mungkin gak hanya 1-2 orang ya. Kok kenapa sih setiap aku ngomong gini gampang tersinggungan? Kok aku seperti ini orangnya gampang ngerasa kayak terlukai, atau si A, si B, si C kayaknya biasa aja tapi kok dianya seperti ini. Ingat teman-teman, kita ini masing-masing itu punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Kita tumbuh di keluarga atau cara pengasuhan dari orang tua itu juga berbeda. Kita nggak tahu teman kita ini sudah seberapa berjuangnya melewati keadaan atau melewati
luka ya yang mungkin nggak kita rasakan, hanya dia yang merasakannya. Sudah luka, terus dilukain lagi, ditambah lagi nih kita mungkin sedikit lukanya, ya ampun, yang awalnya udah tertutup, terus terbuka lagi, tertutup, terbuka lagi, makin melebar, bonyok gitu. Nah itu, cara kita menghadapinya adalah berempati. Kita memahami bahwa iya, dia sedang merasa tidak baik-baik aja ya. Ketika kita tahu dia orangnya seperti itu, ya kita coba untuk memahami. Kita coba untuk berempati. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk teman kita ini? Terkadang mereka tidak bisa menyampaikan luka mereka. Tapi dengan kita hanya mendengar sebagai pendengar atau berada di samping kita hanya diam, itu sungguh mengobati hati dia. Ya, yang paling penting adalah bagaimana respon kita terhadap orang yang terluka tadi. Kita, yang pertama ya, bersabar. Kita tahu, dia pasti punya pengalaman yang menyakitkan. Dan kita harus bersabar dengan itu. Kita memahami bahwa nggak mudah yang dia lewati. Ketiga, berempati. Empati sama simpati apa bedanya? Kira-kira teman-teman tahu nggak? Ini anak-anak psikologi, bedanya simpati dan empati. Kalau simpati, ya misalnya ada orang nangis gitu ya, dia kita hanya, oh kamu lagi sedih ya udah nggak apa-apa, kamu udah deh kamu sendiri aja nggak masalah sih gitu. Udah, tapi kita ini yang awalnya nongkrong sama teman-teman gitu ya, yang satu ini lagi sedih, lagi berduka, terus ya udah kamu sedih ya udah gitu. Terus yang teman-temannya tadi udah nongkrong gitu, ketawa ke TV bla 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 bla. Kalau empati, dia akan mengerti, memahami kalau berada di posisinya gitu ya. Tapi bukan berarti kita sebagai peresap emosi gitu ya, emosi negatifnya enggak. Kita tahu bahwa oke, orang ini butuh sendiri dan kita paham gitu ya. Kita mengerti, kita kasih jeda. Setelah kita beri jeda teman kita ini, kita hadir ketika dia dibutuhkan. Kita hadir untuk menemani gitu ya, untuk mendengarkan keluh kesahnya gitu ya. Nah, itulah empati. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang di sini merasa bingung berhadapan dengan kok gampang banget ya teman kita ini terluka, kok gampang banget tersinggungnya. Dia tidak mudah loh melewati itu semua. Kitalah yang berperan. Kita mau meresponnya itu dengan cara yang positif ataukah negatifkah. Jadi tidak hanya mereka yang berproses, tapi kita pun berproses. Gitu. Gitu Ibu Jumi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini. Ini ada 2 lagi ya. Mohon maaf sekali lagi yang tidak bisa terjawab nantinya ya. Ini dari Inalwati dari saya. Bagaimana mungkin cara kita menghilangkan trauma? Mungkin satu aja ya. Satu aja lagi ya, ya karena udah 12:30 ya. Iya. Kita mau yang mana ini? Ada yang menghilangkan trauma atau pura-pura lupa bahwa kita baik-baik saja dan tidak terluka, itu baik untuk diri sendiri? Yang mana, Mbak Dini? Oke, sebenarnya teman-teman gitu ya. Pada intinya, saya coba baca chatnya ya. Iya. Jadi Silakan, pada mana intinya adalah bagaimana sih kita bisa menghilangkan trauma ini gitu ya. Bagaimana kita bisa menyembuhkan luka ini, bagaimana sih kita bisa berhadapan dengan semua ini gitu. Sebenarnya itu sudah terjawab ya di materi. Sudah terjawab di atas tadi ya. Ya, dan saya ini. Betul, sudah saya jawab semuanya gitu ya. Pada intinya self healing. Ya. Self healing itu pun ada fase-fasenya dan nggak apa-apa. Kadang orang berantakan kok fasenya nggak melulu sama gitu ya. Tapi adalah bagaimana kita memaknai setiap peristiwa itu menjadi hal yang positif. Bukan berarti kita denial, gitu ya. Kita nggak denial dengan rasa sakit itu. Jangan pernah denial, karena apa? Ibarat kata gunung es, ya. Kalau gunung es ini kemarahan,
ini gunung es ya, di atasnya ini mungkin ya cuman marah aja. Di bawahnya ini ada emosi-emosi, muatan emosi yang negatif tadi itu menumpuk. Ada kemarahan, kekecewaan, kesedihan yang luar biasa gitu ya. Kalau itu kita denial, kalau kita menolak, kalau kita mengabaikan, ini tinggal nunggu waktu aja meledak. Sedikit aja triggernya, ya udah. Yang masalahnya aturannya kecil banget gitu ya. Karena ada emosi tadi yang menumpuk, itu bisa meledak sedemikian rupa reaksinya gitu ya, sehingga berdampak kemana-mana. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Terima rasa sakit itu. Terima bahwa memang ada kesedihan gitu ya, ada kemarahan gitu ya, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima luka itu. Dengan seperti itu kita menyadari, sadari menerima gitu. Dengan seperti itu kita akan tahu, oh iya, ternyata ada luka ini yang perlu aku sembuhkan. Nah, tadi kan sudah saya berikan ya, bahwa kita memberi jeda untuk diri kita sendiri, kita coba untuk merefleksikan kira-kira peristiwa ini seperti apa sih gitu ya, sehingga kita bisa menjadi trauma, apa yang perlu kita perbaikin gitu. Kemudian setelah kita tahu, kita memahami bahwa ini semua memang butuh proses, tidak langsung instan, tidak langsung sembuh begitu aja ya. Kalau seandainya teman-teman di sini masih kayaknya kok sulit ya, ternyata nggak menyembuhkan sama sekali nih yang tadi dibilang, oke, it's okay buat teman-teman untuk mencari bantuan kepada profesionalnya, karena kita akan mencari tahu ini pengalaman trauma apa sih yang perlu diperbaiki, bukan diperbaiki ya, tapi pengalaman trauma apa yang harus kita sembuhkan. Kadang teman kita sendiri aja nggak tahu gitu ya. Nah, mungkin dengan dari psikolog atau dari psikiater atau dari para konselor yang profesional itu bisa membantu kita menemukan benang kusut ini. Nah, nanti konselornya akan membantu teman-teman, bukan membantu ya, tapi membantu untuk bukan mengarahkan, tapi kayak membantu teman-teman ini menyadari, oh ternyata ini loh pengalaman aku yang membuat aku sedemikian menganggap peristiwa ini trauma. Gimana teman-teman? Kalau seandainya teman-teman merasa bahwa ini nggak berhasil, it's okay untuk mencari bantuan. Karena kita nggak bisa menyelesaikan ini sendiri. Kita butuh untuk didengarkan, kita butuh untuk diterima. Gitu Ibu Jumi ya. Oke, baik, karena waktu sudah jadi mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaannya yang tidak bisa terjawab ya. Nanti kalau butuh info lebih lanjut, silakan konsul. Mungkin bisa menghubungi Bu Ruri yang stay di sana. Bisa konsul dengan saya atau langsung dengan Bu Dini yang luka-lukanya belum sembuh mungkin ya. Oke, mungkin untuk penutupnya Mbak Dini mungkin ada berapa kata positif yang akan Mbak Dini sampaikan untuk penutup kita hari ini mengenai berdamai dengan luka? Silakan Mbak Dini. Oke, sebenarnya nggak panjang-panjang ya sebagai kata penutup saya, tapi saya ada satu kalimat atau quotes yang selalu saya pegang ya dalam hidup saya. Ya kurang lebih 2 tahun belakangan ini, gitu ya. Ini ada salah satu dari idola saya ya. Figure skating, mungkin teman-teman yang follow saya pasti saya selalu aja nge-iniin figure skating gitu ya. Ada satu hal yang dia bilang seperti ini. I hate it when I'm weak. Nanti akan saya artikan. But being weak means I have the potential to become strong. Aku memang membenci dengan yang namanya ketika aku merasa diri aku ini lemah, ketika aku merasa diri ini terluka. Tapi dari kelemahan dan terluka itu mengartikan bahwa aku memiliki potensi yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat untuk bertahan gitu. Jadi lemah itu bukanlah menunjukkan bahwa kita ini lemah gitu, tapi lemah itu menunjukkan bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih kuat. Dan dari luka itulah kita berproses dan bertumbuh menjadi orang yang jauh lebih baik. Semangat buat teman-teman yang sedang proses menyembuhkan luka. Ingat, kalian tidak sendirian.
masih banyak teman-teman di luar sana, termasuk saya yang juga berjuang untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam diri kita atau dalam kejadian hidup kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga materi ini bisa memberikan insight atau pemahaman atau menemukan celing gitu ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya masih ada yang rasa bahwa aku butuh bantuan, it's okay, boleh menghubungi ke tadi ya yang sudah disebutkan sama Ibu Jumi. Silakan Ibu Jumi. Baik, terima kasih Mbak Dini. Ini mohon maaf ya, anak-anak biasalah karena weekend ya nggak bisa diganggu. Oke, terima kasih. Jadi intinya kita berdamai dengan luka ya. Jadi setiap orang memang mempunyai luka ya. Tapi bagaimana cara kita untuk self healing diri kita, untuk menyembuhkan, dan kita tetap intinya berpikiran positif bahwa memang tidak ada orang yang tidak punya masalah intinya ya. Jadi kembali ke diri kita bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik, saya selaku moderator jika ada salah kata dan kilaf saya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Mayang, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Ibu Dini Darmayanti MPSI, psikolog, kemudian juga moderator Ibu Juminarsi MPSI psikolog, karena telah memberikan pemahaman yang luar biasa sehingga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baik, saya mengucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung di Zoom It ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian, oh ya, saya mengingatkan juga kembali, itu udah dikirim ya link post testnya. Untuk kepada para peserta untuk mengisi post test sebelum webinar ini ditutup. Link yang tadi yo. Link yang tadi. Yang untuk post test itu nah, Bang. Oke, udah dikirim ya. Kalian teman-teman boleh lihat di kolom chat. Belum ada. Di grup itu, Kak Rul, di grup. Di grup. Iya, Bu, yang Hairul kirim tadi. Iya, sudah saya teruskan. Ya, sebelum teman-teman leave, mungkin boleh mengisi post testnya dari webinar ini. Maaf, Bu Jumi, linknya di mana ya? Di grup mana? Di grup WA, Bu. Bisa kirim di Zoom aja enggak, Bu? Di chat aja, Bu. Ini udah bisa keluar ya, Bu? Dah, mohon kerjasamanya para peserta yang sudah mengikuti webinar, tolong diisi link untuk post test ya. Jadi sekaligus untuk presensi dan untuk pengambilan sertifikat nanti. Jika peserta tidak mengisi link post test ini, mungkin tidak tercatat nantinya sebagai untuk ngambil sertifikat ya. Jadi mohon kerjasamanya. Baik, terima kasih. Baik, yang sudah mengisi link boleh leave
Sudah ditutup, Mayang, silakan. Baik, saya ucapkan lagi terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti Zoom ini dari awal hingga akhir. Kemudian saya mohon maaf apabila ada sekiranya tutur kata saya yang kurang berkenan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian saya sebagai MC, selaku MC, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lift teman-teman, sampai bertemu pada webinar selanjutnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Sampai ketemu besok acara wisuda ya Bu. Iya. Karena kita jarang bertemu, jadi banyak dosen-dosen yang saling tidak mengenal. Oh iya ya benar. Karena saya ke sana kan sebulan sekali Bu, jadi jarang ketemu ya. Nanti saya ada, Ibu nggak ada, atau sebaliknya ya. Saya Iya. Bu Animar, yang Ibu bilang Bapak tadi. Oh iya maaf Ibu. Maaf, aduh. Nggak nengok saya. Iya. Makasih Bu. Maaf. Iya sama-sama Ibu. Ibu dari prodi apa? Saya dari mengajar di PAUD, iya, di psikologi mengajar juga. Oh, psikologi ngajar juga ya. Juga ngajar. Oke, yang udah selesai ngisi post-test, boleh langsung leave. Leave ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Kecil, kecil.